jersey bola atau seragam pembalap? Pertanyaan bernada satir ini seolah menjadi rutinitas setiap kali Persib Bandung merilis zirah tempur terbarunya. Bagi mata yang memuja kesederhanaan desain, tumpukan logo di dada para pemain mungkin dianggap merusak estetika. Namun di era sepak bola industri, kumpulan logo ini adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa Persib bukan sekedar klub, melainkan sebuah mesin ekonomi raksasa yang mandiri. Bicara soal estetika, kehadiran Kelme sebagai mitra aparel di musim 2025-2026 juga membawa standar baru. Sebagai jenama global yang sudah malang melintang di kompetisi elit seperti La Liga, Kelme membawa teknologi kain dan desain yang lebih aerodinamis. Meski harus menampung belasan logo mitra, penempatan setiap patch kini dipikirkan lebih matang agar tidak mengganggu pergerakan pemain. Ini adalah titik temu yang sulit antara kebutuhan komersial yang rakus ruang dan kebutuhan teknis pemain yang butuh kenyamanan maksimal di lapangan hijau. Beberapa tahun lalu, sempat beredar sebuah narasi liar yang menyebutkan bahwa nilai sponsor di jersey Persib mencapai 92 triliun rupiah. Mari kita luruskan faktanya. Angka tersebut bukanlah nilai kontrak, melainkan total kapitalisasi pasar dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sponsor di masa lalu, seperti Bank Aladin dan Emtek. Lalu, bagaimana dengan musim 2025-2026? Meski nama-nama lama telah berganti, kekuatan finansial di balik jersey ini justru semakin relevan dengan ekosistem modern. Lihat saja, dada skuad Maung Bandung hari ini. Ada Indofood yang setia menjadi sponsor utama sejak 2015. Lalu masuknya raksasa perbankan lewat Balai by BTN hingga brand teknologi global seperti Vivo. Menaruh logo di jersey Persib bukan lagi soal memasang iklan. Ini adalah tentang membeli tiket masuk ke dalam lingkaran eksklusif klub paling bernilai di Indonesia. Kekayaan yang kita lihat hari ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Kita harus mundur ke tahun 2008, masa di mana sepak bola Indonesia dipaksa dewasa oleh keadaan. Saat itu, regulasi pemerintah melarang keras penggunaan dana APBD untuk klub profesional. Ini adalah kiamat bagi banyak tim perserikatan. Tapi bagi Persib, ini adalah tonggak revolusi. Melalui lahirnya PT Persib Bandung Bermartabat, klub ini memutus rantai ketergantungan pada uang pajak rakyat. Jika di tahun 2012, Persib masih harus mencari dana 20 miliar rupiah per musim, kini di tahun 2026, valuasi skuad Persib saja sudah menyentuh angka 140 miliar rupiah. Pertanyaannya, mengapa korporasi ini rela membayar mahal hingga jersey terlihat sesak? Jawabannya sederhana, jangkauan digital. Mari kita ambil contoh nyata. Pada Januari 2026, jagat maya meledak ketika Persib mendatangkan Layvin Kurzawa. Ketika jurnalis nomor 1 dunia, Fabrizio Romano, mengunggah foto Kurzawa memakai jersey Persib, itulah exposure global instan yang dibayar mahal oleh para sponsor. Namun, ada satu medan pertempuran di mana jersey pembalap ini harus tunduk pada aturan ketat, yaitu saat Persib mewakili Indonesia di kancah Asia atau AFC Champions League 2. Regulasi AFC tidak mengenal kompromi. Di kompetisi benua, sponsor utama di dada maksimal hanya boleh berukuran 200 cm persegi. Bahkan logo aparel Kelme pun dibatasi ukurannya. AFC juga melarang keras produk rokok, minuman keras, dan rumah judi. Beruntungnya, ekosistem Persib saat ini sangat sehat, didominasi oleh perbankan, teknologi, dan merek air mineral seperti Le Minerale. Jika kita menengok ke negara tetangga, Persib saat ini sedang berlari di jalur yang sama dengan raksasa seperti Johor Darul Takzim atau Buriram United. Mereka telah lebih dulu membuktikan bahwa kemandirian finansial adalah kunci dominasi di Asia. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, valuasi Persib akan melampaui klub-klub mapan di Thailand maupun Vietnam, menjadikan Maung Bandung sebagai kiblat baru sepak bola industri di Asia Tenggara. Namun, di atas semua triliunan rupiah dan visi besar tersebut, ada satu fondasi utama yang menjaga mesin ini tetap hidup, yaitu kalian, para bobotoh. Pernahkah kalian bertanya, mengapa ribuan bobotoh tetap rela mengantri dan membayar mahal untuk sebuah jersey yang penuh dengan logo? Secara psikologis,
Memakai jersey original Persib bukan lagi soal gaya, ini adalah soal kepemilikan. Riset menunjukkan bahwa bagi supporter fanatik, setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk jersey asli adalah investasi emosional. Mereka merasa menjadi bagian dari gaji pemain, bagian dari kemenangan tim, dan bagian dari tegaknya marwah klub. Inilah yang membuat Persib tidak pernah kehabisan nafas. Penelitian membuktikan bahwa fanatisme bobotoh mengalahkan segalanya, termasuk urusan harga. Di tahun 2024, 28.000 lembar jersey original ludas terjual, dan di musim 2025-2026 ini, antusiasme itu semakin menggila. Hanya dalam 4 bulan pertama, penjualan jersey hampir menembus angka 20.000 potong. Membeli jersey original adalah cara paling nyata untuk memastikan Persib tidak perlu mengemis pada siapapun. Jadi, ketika esok lusa ada yang kembali mengejek jersey ini penuh dengan iklan, tersenyumlah dengan bangga. Karena setiap logo yang menempel dan setiap lembar jersey yang kalian tebus adalah benteng pertahanan yang membuat Persib menjadi klub paling sehat, mandiri, dan bermartabat di Asia. Terima kasih telah menyaksikan Our Football Story. Kita kawal terus perjalanan sang Pangeran Biru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.